2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali pada hari ini. Saya berharap kita semuanya dalam keadaan yang baik dan kita akan masuk di dalam menara doa. Saudaraku, mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita. Saya percaya bahwa hari ini Tuhan akan lawat kita lebih lagi. Ya, dari kemarin kita ngalami satu hadirat Allah, jamahan Tuhan yang luar biasa. Beberapa teman-teman menghubungi saya dan menyaksikan tentang bagaimana mereka mengalami yang namanya kesembuhan kemarin. Saudara yang ajaib, mukjizat, hidupnya mengalami jamahan yang luar biasa, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya percaya inilah wadah, inilah tempat yang Tuhan beri, anugerahkan kepada kita menara doa. Bersama dengan kita juga, kita bergabung dengan menara doa di UPT, saudara yang 24 jam. Ya, kita di menara doa online Gereja Betel Indonesia lewat channel YouTube setiap hari 18.45. Mari kita akan siapkan hati kita akan berdoa terlebih dahulu saudaraku. Terima kasih Tuhan. Makasih untuk saat-saat indah kami boleh hadir ya Tuhan di menara doa ini. Terima kasih untuk bersama dengan seluruh umat-Mu, baik dari kota Palembang maupun kota-kota yang ada di Indonesia. Bahkan di seluruh ya Tuhan bangsa-bangsa, seluruh negara ya Tuhan. Baik di Amerika, Kanada, Australia, ya Tuhan, Korea, Jepang, Hong Kong ya Tuhan. Beberapa teman-teman dari Eropa ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus, satukan kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada dan hadir, biarlah hadirat-Mu ya Tuhan memenuhi setiap kami. Kami butuh ya Tuhan urapan kuasa-Mu. Kami percaya ya Tuhan, hari-hari ini ya Tuhan, Pentakosta ketiga, pencurahan Roh Kudus sedang dicurahkan tengah-tengah kami. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Mari buka suaranya saudara. Mari berbahasa roh. Mari sembah Dia. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala bala bala. Oh ya la bala. Oh ya la bala bala. Haleluya. Makasih Roh Kudus. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalamku. Mari dari awal naikkan punya katakan, berada di dalam hadirat-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu
lebih berharga dan 1000 hari. Berada di dalam hadirat, ada mujizat dan anugerah-Mu. Haleluya. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam setiap langkahku ada di mata. Tuhan tuntun kami, Kau yang Tuhan berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalamku. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalamku. Tuhan Yesus, biarlah saat ini kami butuh, curahkan ya Tuhan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa ya Tuhan mendapati karunia hikmat-Mu, karunia pengetahuan. Kami bisa mengerti tuntunan. Oh ya lama kasih lama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam, percayaku sepenuhnya di dalam, percayaku sepenuhnya di dalam. Ya Yesus, oh ya ya Yesus, oh ya oh ya Yesus, Tuhan Yesus, oh
Makasih Roh Kudus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap Tuhan Yesus. Oh ya Bapak, mari saudara buka suaranya, naikkan nyanyian pujian dan pengagungan Tuhan Yesus kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, hatiku dan hatiku bersuka karenamu. Ada kuasa dalam darah Yesus, saudara. Oh ya, mari kita naikkan nyanyian pujian ini. Oh ya, ada kuasa dalam darah Yesus. Saudara yang butuh kuasa Allah, saudara yang butuh kekuatan, saudara yang butuh kuasa urapan, saudara yang butuh mujizat sekarang, mari kita naikkan nyanyian pujian ini. Ketika kita menyebutkan kuasa dalam darah Yesus, yes, darah, kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa, ada kuasa
dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa Tuhan Yesus dalam Allah. Harapkan saudara, harapkan kuasanya. Kuasa darah bekerja dalam hidup saudara. Yes, Yesus. Kuasa darah membungkam suara musuh. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Mari berbahasa roh saudara. Dalam nama Yesus. Oh ya la baka siala bala 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 bala. Siala bala 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 bala. Kuasa darah Yesus. Kuasa darah Yesus. Mari saudara katakan, ada kuasa dalam darah Yesus. Kuasa darah Yesus membasuh roh, jiwa dan tubuhku. Kuasa darah menyembuhkan sakit penyakitku. Yes. Kuasa darah membungkam suara-suara ketakutan, suara intimidasi, suara-suara yang buat aku stres. Tuhan Yesus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Saudara terima kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iblis, engkau tidak punya hak atas hidup setiap anak-anak Tuhan, setiap kami. Kami perintahkan pergi dalam nama Yesus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Glory, haleluya. Sembah dia saudaraku, puji dia. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, glory, glory. Glory, glory, haleluya. Saudara, naikkan nyanyian pujian ini. Dia hadir. Dia hadir, dia bersemayam di tengah-tengah kita sekarang. Yes. Yes. Haleluya. Haleluya. Puji, glory. Semua yang sakit, saudara yang sakit, terus memuji Tuhan, rasakan hadiratnya. Dalam hadirat itu ada kuasa kesembuhan. Terima kesembuhan sekarang. Yes. Terus sembah dia, sembah. Dalam nama Yesus. Terima kesembuhan, terima. Yes. Saudara, tumpang tangan di tempat yang sakit. Terus. Dalam nama Yesus. Ada kuasa kesembuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita, saudaraku. Yes. Terus buka mulutnya. Yes, nyanyikan lagu ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku habis segala roh sakit penyakit, segala roh jahat yang menyebabkan saudara kena virus corona. Aku perintah pergi dalam nama Yesus. Segala sakit glaukoma sembuh dalam nama Yesus. Bagian mata sembuh dalam nama Yesus. Saudara yang autoimun, terima kesembuhan dalam nama Yesus.
Saudara yang asam lambung, migrain, terima kesembuhannya dalam nama Yesus. Terus sembah dia, sembah. Sembah Yesus. Haleluya, haleluya, puji-Mu. Haleluya, puji-Mu. Haleluya, puji-Mu. Saudara yang sakit di tulang, oh ya laba saraf kecepit, keropos, apapun penyakit dalam tulang saudara, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara kena sakit ginjal, tumor, kanker, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Lepas. Saudara yang diikat oleh kuasa gelap, terlepas. Terlepas. Bebas sekarang dalam nama Yesus. Aku patahkan siap kutuk keturunan. Kutuk keturunan yang menyebabkan kau sakit. Dalam nama Yesus. Jadi sembuh sekarang. Jadi sembuh. Lepas kuasa gelap. Segala kutuk kemiskinan aku patahkan dalam nama Yesus. Kutuk perceraian aku patahkan dalam nama Yesus. Oh, lepas. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Terima, saudara, terima. Dalam nama Yesus. Oh ya, Sakakala. Oh ya, sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kau baik. Katakan sama saudara saya, Tuhan kau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam hidupku. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Tuhan, terima kasih. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan. Makasih Allah Roh Kudus untuk hadirat-Mu yang begitu kuat. Dan aku percaya semua yang diikat oleh kuasa gelap sudah dilepaskan. Kesembuhan sedang terjadi. Mujizat sedang terjadi ya Tuhan. Sedang alirkan ya Tuhan. Aliran berkat-Mu yang dari surga itu menjamah siap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau katakan Tuhan baik. Kami semuanya mengasihi-Mu Tuhan.
Kami merindukan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, setiap hari Tuhan, kami bersama-sama duduk di hadapan hadirat-Mu. Doa, muji, nyembah ya Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah ya Tuhan kerinduan kami. Kami mau dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa, turunkan berkat-Mu untuk setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih banyak Bapa. Makasih Yesus. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya ingin bagikan satu firman Tuhan. Ya, judulnya adalah mengapa perlu tuntunan Tuhan. Mengapa perlu tuntunan Tuhan. Memang memasuki tahun 2021 saudaraku, waktu penghujung tahun 2020. Ya semua kita doa, saya juga doa. Tuhan ke depan ini gimana? Memang gak berani ngomong, tapi akhirnya saya sampaikan itu saudaraku. Waktu dalam kesempatan khotbah kalau salah hari Minggu. Saya bilang nih 2020 udah berat. Tapi 2021 kelihatannya tuh lebih berat. Saya gak tahu kenapa. Tapi satu yang paling penting, seberat apapun, sepanjang ya kita tahu ada Tuhan yang turut bekerja. Ya saudaraku, ada Tuhan yang menyertai kita. Ya kan? Maka dia akan tunjukkan jalan mana yang harus kita tempuh. Dia yang akan tuntun kita. Saudaraku yang seperti Yesus, kita ada bersama dengan siapa? Ada di tempat apa? Lalu apa yang harus kita lakukan? Ini yang paling penting. Oleh karena itu hari ini saya ingin bagikan kepada setiap kita. Saudaraku, pentingnya di dalam doa pagi, saudara harus doakan tentang tuntunan Tuhan. Minta Tuhan tuntun. Tuntun itu gimana? Saudaraku, yang jelas pertama, saudaraku, kita bisa melakukan apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Tiap hari kalau kita mau nyenangin hati Tuhan, kalau kita ada apa-apa, lalu kita doa, Tuhan pasti janjinya bilang, aku akan menjawab kalau dia berseru padaku. Katakan amin saudaraku. Ya, paling senang dia Tuhan. Apapun yang kita kerjakan untuk senangkan dia. Ketika saudara dan saya kita ngalami kepentok, kena masalah, doa. Dan kita percaya. Karena kita emang hidupnya untuk nyenengin Tuhan. Gak ada yang lain. Yang bisa kita lakukan, kerjakan. Yang gak bisa, kita doakan. Dan percaya dia pasti tolong. Katakan amin saudara, ini yang harus dijalanin. Gak usah kita fokus, jangan sampai kita jangan sampai kita dialihkan. Fokus kita teralihkan. Dengan apa? Kesulitan dan keadaan dunia ini. Hari-hari kita lihat tuh bencana terus silih berganti. Saudara-saudara yang beberapa yang tidak ngalami, yang ngalami ini. Saudaraku, kita biarlah yang tidak ngalamin. Ya saudara, kita doa, kita bantu yang sedang susah. Tetapi kita juga butuh yang namanya tuntunan. Nah hari ini saudaraku, ya kita butuh tuntunan untuk apa? Apa yang harus kita buat dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pendidikan anak-anak kita, dalam bisnis, apapun saudara. Kita butuh yang namanya tuntunan Tuhan. Apakah saudara mau dituntun oleh Tuhan? Kalau mau katakan amin. Saya bisa tulis di live chat, saudaraku katakan amin. Ya Tuhan, aku butuh tuntunan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Amsal 3 ayat 5-6. Ini adalah firman yang sangat terkenal, saudaraku. Ini ditulis oleh Raja Salomo, saudaraku. Ya, ini raja yang sangat berkuasa, raja yang sangat kaya, raja yang sangat cerdas. Dia bisa dapatkan apa yang dia mau, saudaraku. Tapi di akhir, di masa tuanya, saudara, dia tulis. Waktu dia kembali ke Tuhan, dia tulis Amsal ini, saudara. Mari kita akan buka dan kita akan baca sama-sama. Kita baca 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu
Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya. Salomo mengatakan bahwa kita harus mengakui Tuhan dalam segala laku tindakan kita, maka ia akan meluruskan jalan kita. Dia akan menuntun langkah-langkah kita. Yang mengerti katakan amin saudara. Apa artinya mengakui Tuhan? Saudaraku, akui Tuhan dalam segala lakumu. Artinya gini saudara, kita mengakui Tuhan, kita tanya sama Tuhan dulu. Berdoa sama Tuhan. Utamakan cari Tuhan dulu untuk apa yang kita mau buat. Nanti saudaraku yang serius, dia akan tuntun kita. Ini kunci untuk hidup dalam tuntunan Tuhan. Nah, 1000 tahun kemudian saudara, Tuhan Yesus menekankan pentingnya kebenaran ini. Dalam bahasa yang lain Tuhan Yesus berkata begini, Matius 6 ayat 33. Saudara sudah hafal semua ayat ini ya. Matius 6 ayat 33 katakan begini saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Semuanya itu apa? Bisa dalam arti hikmat, pengetahuan, tuntunan Tuhan, kuasa Tuhan, jalan-jalan yang kita perlukan, dia akan tambahkan itu. Kata kuncinya adalah apa saudara? Cari dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa sih? Kerajaan Allah, Rasul Paulus terjemahkan, bukan soal makan dan minum, bukan yang dari luar masuk ke dalam. Itu artinya. Tapi kerajaan Allah bicara tentang apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus dari dalam keluar. Saudaraku itu kerajaan Allah. Yang di dalam ini apa? Ini pekerjaan Tuhan. Cari Tuhan yang ada kita. Cari itu Tuhan terlebih dahulu. Kalau kita mau mengutamakan, kita mau melibatkan Tuhan di dalam setiap keputusan, setiap langkah kita, maka Tuhan akan apa? Meluruskan jalan kita. Dia akan menyediakan segala kebutuhan kita. Yang percaya katakan amin. Mazmur 37 ayat 23 24. Saya Mazmur 73. Ini Mazmur saya suka banget saudara. Saya suka baca ulang. Ini Mazmur ini. Menjadi ayat emas, salah satu ayat emas saya. Mari kita akan baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa di antara saudara yang mau diangkat Tuhan dalam kemuliaan? Ya, Tuhan memang mau angkat kita dalam kemuliaan. Kapan itu? Waktu dia datang kedua kali saudaraku. Semua kita akan mengalami apa? Pengangkatan. Kita akan mengalami rapture. Kita mengalami apa? Mendapatkan tubuh kemuliaan. Kita akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati, saudara. Itu yang Tuhan akan buat. Tapi kata kuncinya dari sini adalah apa? Apakah saudara seorang yang memang mau dituntun Tuhan? Tuntunan Tuhan itu adalah nasihat Tuhan. Nasihat Tuhan, saudaraku Yesus Kristus, kita bisa dapat dari apa? Dari firman Tuhan. Bagaimana kita bisa dapatkan nasihat Tuhan? Firman Tuhan. Di sini katakan, aku tetap dekat. Aku tetap dekat denganmu. Ketika kita dekat, lalu kita bilang, pegang tanganku Tuhan. Pegang tanganku Tuhan. Tiap hari saudaraku saya ingin ajak. Dalam saat teduh saudara. Dalam sendirinya saudara. Saudara ngomong sama Tuhan. Aku mau tetap dekat denganmu Tuhan. Pegang tangan kananku Tuhan. Beri nasihat bagiku Tuhan. Beri nasihat padaku. Dengan nasihatmu itulah tuntunan buat aku. Kalau kau hidup dalam tuntunanmu ya Tuhan, aku percaya Tuhan akan angkat aku dalam kemuliaan. Yang percaya katakan amin saudaraku. Ya, ini yang Tuhan akan buat. Kalau kita mau hidup dalam tuntunan Tuhan, artinya kita mau hidup dalam rencananya Tuhan. Kita mau hidup dalam kehendaknya Tuhan. Disitulah saudaraku Yesus, saudara akan melihat anugerah demi anugerah, kasih karunia demi kasih karunia akan dilimpahkan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Kita nyanyi lagu ini yuk.
Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam. Mari buka suaranya, saudara nyanyi. Memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Kalau saudara suka berdoa dan meminta tuntunan Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan saudara. Kalau kita mencari tuntunan Tuhan, cari doa, mikir, terus Tuhan tuntunan. Saya yakin Tuhan tuh Tuhan yang baik. Kalau kita minta, apalagi minta tuntunannya, pasti Dia kasih. Setuju gak saudara? Katakan amin. Ini penting ini tuntun. Seringkali kita kan yang mintanya, minta yang langsung barang jadinya, suksesnya, kayanya. Tapi cara minta tuntunan ini. Karena saya percaya ketika kita dituntun Tuhan, maka kita akan berada di tempat yang tepat. Di tempat itulah adalah tempat di mana kebutuhan kita disediakan Tuhan. Katakan amin saudara. Saya kasih contoh. Mungkin di ujung hidup daripada Abraham ya. Tuhan berfirman sama Abraham. Abraham, coba kamu ambil anakmu yang tunggal, yang kau kasih namanya Ishak. Bawa dia sebagai korban bakaran. Di bukit yang aku tunjukkan, pada bukit Muria maksudnya. Saudaraku yang Yesus, ini adalah apa? Nasihat Tuhan. Ini adalah apa? Perintah Tuhan. Ini adalah apa? Tuntunan Tuhan buat Abraham. Tuhan mau lihat hati Abraham. Saudara tahu, Abraham tidak banyak alasan. Dia langsung berkemas. Besok pagi-pagi dia ajak anaknya Ishak. Saudaraku, dia bawa bujangnya. Langsung jalan naik ke Bukit Muria. Anaknya gendong pikul daripada kayu bakar. Lalu sampai di puncak, Ishak anaknya bilang atau tanya, Bapak, mesbah sudah ada, kayu bakar sudah ada, korbannya di mana? Saudaraku, apa jawaban Abraham kepada Ishak? Allah akan menyediakan korban. Allah akan sediakan korban. Lalu saudaraku yang kasih Yesus, saya yakin ada dua kemungkinan. Allah sediakan korban. Siapa korbannya? Pertama bisa juga anak domba. Tapi kedua, menurut pengertian Abraham, itu siapa? Ishak. Ini yang Allah sediakan. Ini anak. Ini dia korban. Anaknya yang tunggal. Akhirnya Ishak diikat. Saya tahu Ishak menangis. Ishak sedih. Lalu apa yang terjadi saudara? Ketika Abraham mau tikam Abraham, saudaraku, dengan pisaunya mati lalu untuk dibakar. Apa yang terjadi? Malaikat menghentikan tindakan Abraham. Kau jangan bunuh anak itu. Lalu Abraham melihat di situ apa saudara? Ada apa? Ada anak domba yang tersangkut tanduknya di belukar. Allah sediakan. Allah sediakan di mana? Di tempat yang Allah tunjukkan, Bukit Muria. Saudaraku,
Dari peristiwa ini saya nangkap. Dengar baik. Seringkali perintah-perintah yang Tuhan beri buat setiap kita, itu adalah tuntunan supaya kita bisa ada di tempat yang tepat. Bersama dengan orang yang tepat. Supaya kita bisa mendapatkan yang namanya apa yang Allah sediakan untuk kebutuhan kita. Katakan amin saudaraku. Tuhan, dari tempat itulah Abraham mengerti, mengenal. Dia panggil, ini Jehovah Jireh. Ini Allah El Shaddai. Allah yang menyediakan. Allah yang menyediakan segala kebutuhanku. Dari sejak itu saudara, lalu Tuhan berfirman, aku tahu hatimu Abraham. Ya kan, engkau sungguh mengasihi aku. Lalu Tuhan berkata, ya kan, aku akan berkati engkau berlimpah-limpah. Keturunanmu akan sangat banyak. Ibu bapak saudaraku yang Kristus, kalau kita mau, tuntunan Tuhan itu apa sih? Bukan waktu kita butuh, nih lo dikasih tunjuk. Sering kali saudaraku, dia bikin satu keadaan, satu situasi, supaya kita bisa bergerak. Saya tidak tahu, kadang-kadang situasi itu, keadaan itu mungkin sakit. Yang selama ini arah gerakan kita ke utara. Tapi lewat penyakit, Tuhan bilang bukan utara kehendakku. Aku mau engkau bergerak ke barat. Pada waktu kita kena satu masalah yang namanya sakitkah, atau apapun saudaraku, tiba-tiba kita berseru sama Tuhan. Lalu Tuhan mulai berbicara. Iya, selama ini yang aku kejar apa yang ada di utara. Tapi rupanya Tuhan mau supaya aku ke barat. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Saya ngalami. Saya nggak ada salahnya. Kita punya cita-cita, nggak ada salah. Bagus kita punya cita-cita. Tapi seringkali Tuhan izinkan keadaan dan situasi, saudaraku, untuk dia mau meluruskan jalan kita. Kalau kita sudah ada di jalannya Tuhan, di rencananya Tuhan, dengar baik saudara, segala berkat yang kita butuhkan, dia sediakan buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Berkat apa yang dia sediakan? Pertama, berkat rohani. Dia akan berikan berkat rohani. Dia akan berikan keselamatan, bukan cuma untuk saudara, tapi juga untuk seluruh orang-orang yang saudara kasih. Bahkan orang-orang yang di rumah dan di luar, di mana-mana. Ketika kita bisa, ini keselamatan beri, berkat rohani, keselamatan, kekuatan, kasih, damai sejahtera, hikmat, kuasa, ini berkat rohani. Katakan amin saudara. Saudara bisa percaya sama Tuhan, itu iman. Bisa punya pengharapan, selalu lihat kemungkinan dari pihak Tuhan, itu berkat rohani. Kita bisa mengasihi orang yang gak patut dikasih, itu berkat rohani. Katakan amin saudaraku. Ketika kita mau hidup dalam tuntunan Tuhan, dia akan berkati kita. Saudara, dengan berkat rohani, berkat jasmani. Oh, kalau tugas kita belum selesai, apapun yang terjadi, saudara, dokter mau bilang apapun vonisnya, kalau saudara tahu tugasku belum selesai, maka Tuhan sanggup sembuhkan saudara. Katakan amin saudara. Berkat jasmani itu apa? Kesehatan. Saudara, kesegaran, kekuatan, umur panjang. Saudara, berkat jasmani bicara, anak-anak saudara diberkati. Cucu saudara diberkati. Katakan amin. Tujuannya apa? Saudaraku, ya kan, supaya kita bisa sehat, kuat, supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Lalu dia bisa sediakan buat kita orang-orang, hubungan sosial yang menghubungkan kita satu dengan yang lain. Ini berkat hubungan. Terakhir saudara, kalau hubungan bagus, relasi bagus, maka rezeki lancar. Yang keempat, berkat apa? Keuangan. Yang percaya katakan amin. Nah, saya ingin bagikan kepada saudara, ini ada beberapa kebiasaan, saudara, cara hidup yang harus kita bangun supaya kita bisa hidup, ya kan saudara, di dalam atau menurut atau sesuai dengan tuntunan Tuhan. Yang pertama, saudara, di sini adalah bahwa kita harus selalu membangun atmosfer yang benar. Apa sih atmosfer yang benar, saudaraku? Hadirat Allah. Atmosfer yang benar adalah hadirat Allah, saudaraku. Penting membangun atmosfer yang benar. Atmosfer yang benar adalah hadirat Allah, damai sejahtera, saudara, dan sukacita oleh Roh Kudus.
Makanya saudara dalam Roma 16 ayat 20 katakan begini. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ya saudara, ketika ada damai sejahtera, maka kita punya kuasa untuk membuat iblis berada di bawah kaki kita. Lihat saudara, sini. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai. Ketika kita rasakan ada hadirat Allah, disitulah ada kasih karunia yang bukan cuma menyelamatkan hidup kita, tapi kasih karunia yang apa? Menopang hidup kita. Kita bisa kuat di tengah-tengah badai, goncangan hidup. Kita bisa kuat menghadapi pencobaan-pencobaan. Kita bisa kuat menghadapi serangan-serangan daripada kuasa gelap. Itulah kasih karunia yang mengerti, katakan amin. Saudara harus bangun atmosfer yang benar, yaitu hadirat Allah. Jangan sampai saudara kehilangan atau jauh dari, gak bisa rasakan hadirat. Karena di mana ada hadirat Allah, di situ kan ada apa? Damai, sejahtera, sukacita. Ini penting banget. Daud sanggup mengusir roh jahat yang merasuk daripada Raja Saul. Ketika Daud bermain kecapi, masuk hadirat Allah, maka roh jahat itu yang ada dalam diri Saul itu keluar. Saudara, kita bahas kemarin tentang apa saudaraku? Rasul Paulus dan Silas, dia ditangkap, dilempar ke penjara. Saudara tahu, ini yang melempar ke penjara bukan orang Filipi tok, tapi ada oknum, ada dalang. Yaitu apa saudara? Penguasa daripada roh-roh jahat yang ada di Filipi. Yang dia tahu bahwa kehadiran Paulus akan merugikan kerajaan kegelapan. Dia pakai orang-orang itu menyiksa Paulus. Tapi Paulus ngerti saudaraku bahwa kalau dia menderita, dia disiksa, dia dianiaya oleh orang Filipi, dia tidak boleh benci orang Filipi. Karena musuh dia udah tulis ini adalah apa? Penghulu-penghulu. Saudara yang ada di udara. Apa yang dibuat oleh Paulus? Paulus hadirkan. Dia bangun atmosfer saudara yang benar. Dia bangun atmosfer hadirat Allah. Lewat apa saudara? Puji-pujian. Mereka naikkan nyanyian pujian, penyembahan, sampai mereka masuk hadirat Allah. Di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Di mana ada damai sejahtera, saudara tahu, iblis itu ditaklukkan. Apa yang terjadi? Tuhan izinkan gempa bumi, semua pintu penjara terbuka, dan saudara tahu kepala penjara itu udah mau bunuh diri. Paulus bilang, kami tidak ada yang keluar. Kami tidak ada yang keluar. Lalu kepala penjara itu bertanya, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa selamat? Paulus bilang, kamu harus percaya Yesus, kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Akhirnya mereka dengar Injil, mereka dibaptis, dan kepala penjara bersama seisi rumahnya diselamatkan. Katakan saudara, ketika kita bangun atmosfer yang benar, hadirat Allah, di mana ada damai sejahtera, saya percaya kuasa Allah akan bekerja di hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Nah, saya ulang lagi saudara yang kemarin, karena ini berkesan banget, saudara, di mana entah rupanya saudara ini hati-hati ya. Kalau saudara dapat kiriman pesan di Instagram saudara, suruh klik apakah itu fotomu, foto kamu, klik. Waktu klik dia minta nama akun kita, tulis namanya, saya Sabta Tandi. Dia minta password, saya ketik password supaya keluar foto. Tiba-tiba gak ada foto yang keluar. Disitulah dia sudah ngerekam kita punya apa? Password. Dia masuk ke segala macam. Saudara tahu, ketika direntas Instagram saya, ini cerita kemarin, saya mau kaitkan dengan hal ini, atmosfer. Saya mau kaitkan dengan hadirat Allah. Saya tahu, saudaraku, apa yang terjadi? Itu teman-teman semua pada telepon. Karena rupanya si hacker ini minta duit untuk ditransfer saudaraku ke bank BNI, cabang ini, namanya ini jumlahnya 1.800.000. Semua segala macam. Pada waktu saya tahu dihack,
itu hilang semua damai sejahtera. Hilang sukacita. Ketakutan muncul. Suara-suara penuduhan, suara intimidasi itu masuk. Sesuatu yang mengerikan sepertinya tuh. Saudara, itu diceritain di bayangan. Dia hack, dia udah kuasai kamu punya Instagram. Dia bisa posting apapun gambar yang dia mau posting. Dia akan buat segala macam. Ini bisa ada dampaknya ke undang-undang ITE. Dan lain sebagainya. Wah, ini urusannya ke hukum. Itu udah pikir sana. Iblis omong terus saudaraku. Tetapi satu hal, saya tahu. Kalau saya ada di atmosfer yang benar. Saya ada di habitat saya. Maka seperti ikan hiu yang ada di lautan lepas. Lautan lepas adalah habitat, lingkungan yang tepat. Lingkungan hidup daripada ikan hiu. Wah, ikan hiu dengan segala kekuatan dan potensinya. Dia bisa jadi raja lautan. Saudara bisa mengerti maksud saya di sini. Burung Raja Wali ketika dia ada di udara yang lepas. Wah, dia menjadi burung yang paling perkasa. Begitu pula dengan saudara dan saya. Ketika kita ada di hadirat Allah, segala potensi yang Allah beri buat saudara, ditambah lagi dengan hikmat Allah, pengetahuan dari Allah, kuasa Allah, itu bekerja dalam hidup saudara. Yang ngerti katakan amin saudara. Apa yang gak sanggup kita kerjakan, yang tidak mungkin bisa kita selesaikan, ketika saudara ada dalam hadirat Allah, maka saudara dapat selesaikannya dengan mudah. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Dan kami coba, saya dengan tim multimedia, teman multimedia ini Chris yang kerjakan apa saya. Ini gugup, stres. Saya juga stres. Selama kami stres, selama kami takut, bingung segala macam, enggak kerja tuh, enggak ada kepikiran apa-apa. Sampai satu titik kami bilang, Chris, kamu kerja, saya doa, saya nyembah, saya bangun atmosfer. Saudara, apa yang terjadi? Ketika bangun atmosfer, ada damai sejahtera di hati. Saya rasa hadirat Tuhan. Saudara, apa yang terjadi saudaraku? Tiba-tiba saya dengar suara. Bukan suara musuh yang mengintimidasi saya tentang apa yang akan dikerjakan si hacker itu. Yang berujung kepada saya bisa ada di urusan dengan hukum. Tapi justru suara itu hilang. Suara ketakutan hilang. Lalu muncul suara damai sejahtera Tuhan. Tuhan bilang, sudah selesai. Sudah selesai. Oh, sudah selesai. Ya, itu kuasa sepatah kata. Saudara, gak lama kemudian Chris masuk ke ruangan kantor saya. Bagaimana Chris? Sudah Pak, sudah selesai. Wow. Saudara, saya mau bicara tentang pentingnya bangun atmosfer yang benar. Hadirat Tuhan. Kalau kita kena apa-apa, ada apa-apa, memang khawatir, kesal, takut, bingung. Coba tenang dulu. Katakan amin saudaraku, itu pertama. Ini yang harus kita jagai, ini yang harus kita pelihara saudaraku. Jangan saudara bocorkan atau buang-buang damai sejahtera, sukacita dengan apa saudara? Ini Efesus 4 ayat 30. Rasul Paulus menasihati agar kita menghindari sikap-sikap yang bisa menjauhkan kita dari hadirat Tuhan, menjauhkan kita dari damai sejahtera, menjauhkan kita dari sukacita. Hilang semua. Jangan. Apa itu saudara? Dia di sini katakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Ketika kita dukakan Roh Kudus, hilang sukacita. Hilang sukacita, lemes. Lemes. Saya goes saudara, sambil goes tuh gak ada sukacita kemarin tuh, gak, karena masalah itu. Biasanya goes begitu saudara, heart rate palingnya 120, 130. Itu kemarin goesnya pelan, heart rate saya 140 sampai 150. Kenapa saudara? Lah olahraga plus deg-degan. Tapi ketika ada damai sejahtera saudara, ini penting. Jangan sia-siakan tuh. Jangan dukakan Roh Kudus. Dengan apa? Kita bisa dukakan dengan apa? Khawatir, gak percaya. Nah, untuk bisa kembalikan percaya, sujud nyembah. Kita udah belajar kemarin.
sujud nyembah. Ayub, semuanya hilang. Semuanya habis. Bagaimana dia tidak bersalah dalam perkataan dia? Sujud nyembah. Ketika saudara sujud nyembah, ketika saudara tidak tahu lagi mau buat apa, sudah gak punya apa-apa lagi, sujud nyembah, saudara melihat ada anugerah Tuhan yang luar biasa. Katakan amin saudaraku. Ayat 31 dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Kalau kita nggak buang, maka yang terbuang apa? Hadirat Allah. Yang terbuang apa? Damai sejahtera, sukacita. Kalau kita nggak buang ini kepahitan, kalau kita nggak buang kegeraman dan kemarahan, pertikaian dan fitnah, maka kita akan kehilangan sesuatu yang penting, sesuatu yang menyebabkan kita bisa hidup dalam apa? Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita bisa kehilangan sesuatu, mukjizat yang Allah sediakan buat kita, kehilangan berkat. Kalau kita kehilangan apa? Hadirat Allah, damai sejahtera, sukacita. Katakan amin. Katakan amin saudara. Demikian juga semua kita. Itu yang pertama. Yang kedua saudaraku, yang kedua, bangun atmosfer yang tepat. Itu hadirat. Jangan sampai kehilangan hadirat. Jangan kehilangan damai sejahtera. Jangan kehilangan sukacita. Udah hilang duit, udah hilang segalanya, pekerjaan atau dan lain sebagainya, udah kehilangan kesehatan. Jangan sampai kehilangan. Gimana caranya? Saudara bisa doa atau minta doakan bareng supaya kumpul lagi nih hadirat dan damai sejahtera, sukacita. Karena kerajaan Allah bicara tentang apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh. Kita harus hidup dalam kerajaan Allah. Nah, itu. Yang kedua, saudaraku, kita harus bergantung dengan apa? Roh Kudus. Bergantung dengan kuasa Roh Kudus. Kita harus bergantung dengan kekuatan dari Roh Kudus. Saudaraku yang ini namanya right power. Zakaria 4 ayat 6 katakan, saudara, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan apa? Rohku. Firman Tuhan semesta alam. Katakan amin saudara. Andalkan kuasa Roh Kudus. Andalkan kuasa Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8 katakan apa saudara? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kata kuasa di sini apa? Artinya apa saudara? Dinamis. Dunamis. Yang artinya apa? Kuasa untuk melakukan mukjizat. Kuasa untuk menerima kekayaan. Kuasa untuk memiliki karakter Kristus. Yang menyebabkan kita bisa hidup kudus. Punya integritas. Saudara jujur, benar. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini penting saudaraku. Saya ingin ajak saudara. Kalau doa, minta supaya Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus. Sampai saudara berbahasa roh. Karena tanda awal seorang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah apa? Berbahasa roh. Katakan amin saudara. Kalau saudara berdoa dengan roh, maka roh akan membantu apa yang harus kita doakan. Doa saudara, hubungan saudara dengan Tuhan itu lebih hebat, lebih nyata, lebih indah. Roh Kuduslah yang menyebabkan Musa berdoa dan laut berau terbelah. Roh Kudus, apa Pak buktinya Roh Kudus? Saudara, angin. Roh Kudus itu seringkali dilambangkan sebagai angin. Salah satu lambang Roh Kudus itu apa? Tandanya angin bertiup, meniup laut terbelah sehingga terbelah jadi kering. Saudara tahu, tiang awan, tiang api itu lambang daripada Roh Kudus yang menyertai perjalanan orang Israel. Saudara tahu ketika orang Israel ingin makan daging, angin ditiup, itu angin bicara Roh Kudus. Bawa apa? Burung mereka makan. Saudara Kristus yang kasih dalam Tuhan. Bahkan Yesus lahir dikandung oleh Roh Kudus. Saudaraku, waktu Yesus mentas pelayanan, Alkitab katakan keluar dari Sungai Yordan, Roh Kudus turun memenuhi Tuhan Yesus. Yesus berjalan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Saya ingin ajak saudaraku yang Kristus,
Jangan cari kuasa yang lain. Jangan cari kuasa lain. Jangan cari kuasa dari dukun. Jangan cari kekuatan kuasa dari yang lain. Tapi biarlah saudara cari kuasa dari Tuhan. Dari Roh Kudus. Katakan amin. Roh Kudus ini yang siapa sih yang ketika saudara dan saya menyembah, kok bisa sih suara musuh itu dibungkam? Roh Kudus ini yang membungkam suara musuh. Saat kita udah nyemuji nyembah, suara penuduhan, suara pendakwaan, suara-suara yang nuding terus kita, kok ini, sampai kita rasanya gak layak, gak pantas, sampai akhirnya kita lupa bahwa saudara berharga di mata Tuhan, dikasihi Tuhan. Siapa yang bisa membungkam suara itu? Roh Kudus. Hari ini saudaraku, saya ingin ajak saudaraku, ya, bagaimana caranya? Banyak puji nyembah, karena Roh Kudus senang ketika kita muji nyembah Bapa Yesus kita mulai tinggikan, Roh Kudus akan turun tengah-tengah kita, memenuhi setiap kita. Yang ketiga saudara, pertama adalah saudara ada di dalam atmosfer yang tepat, jaga hadirat, damai sejahtera sukacita. Yang kedua, saudara minta dipenuhi Roh Kudus. Tiap hari penuhi aku dengan karunia Roh Kudus, biarlah ada buah roh yang keluar dari hidup saya. Yang ketiga saudara harus jadikan, kita harus jadikan apa saudara? Alkitab pedoman hidup kita. Pedoman. Jadi tolok ukurnya tuh Alkitab. Semua pendapat orang coba sesuaikan dengan Alkitab. Nasihat orang manusia coba lihat Alkitab. Saudara lebih memuliakan perkataan-perkataan Alkitab atau perkataan-perkataan manusia? Bahkan sekalipun manusia itu manusia yang bijak, saudaraku, jangan sampai itu lebih perkataan-perkataan tradisi daripada saudara. Kenapa? Karena perkataan Alkitab itu adalah perkataan firman Tuhan yang sanggup mengubah hidup kita, yang punya kuasa atas roh-roh jahat. Yang ngerti katakan amin saudara. Kita akan baca Yeremia 15 ayat 16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Saudara, kalau saudara letih lesu, ketika saudara berbeban berat, Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, mari kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan bagimu. Kita datang pada Yesus. Yesus siapa pribadi. Tapi sebenarnya siapa Yesus? Yohanes 1 ayat 1. Dia adalah firman. Dia adalah firman Allah menjadi manusia. Apa sih maksudnya? Saya sedang mau nyampaikan apa? Ketika kita beban berat, kita datang ke Tuhan. Tuhan itu siapa? Yesus itu siapa? Firman. Kalau kita datang ke firman, baca firman, aku lagi capek, aku lagi beban berat, aku lagi susah. Saudara ngomong doa Roh Kudus, bukain kata-kata ini. Sementara saudara baca, tiba-tiba saudara, itu semangat yang baru itu akan muncul, kekuatan yang baru itu muncul. Makanya benar, Nabi Yeremia ini nabi yang meratap. Dia tulis kitab ratapan. Susah hidupnya, susah, sedih terus. Tapi dia bersaksi, saudara, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, firmanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Kalau kita mau hidup sesuai dengan rencana Tuhan, kalau saudara mau hidup dalam tuntunan Tuhan, kita bisa belajar, bisa tahu dari mana? Dari Alkitab, firman Tuhan. Katakan amin. Katakan amin saudara. Informasi yang benar bagi saudara itu adalah Alkitab. Saya pakai Alkitab deh ya. Alkitab itulah yang menjadikan kegirangan dan sukacita bagi setiap kita. Katakan amin saudaraku. Nah,
memang yang jadi masalah begini, sebelum saya tutup ya. Sering apa yang ditulis Alkitab, apa yang dikatakan Alkitab kepada kita, apa yang dikatakan firman Allah kepada kita, sering kali bertentangan dengan apa? Dengan kenyataan, dengan faktanya. Saya kasih contoh, tapi dengar baik. Kalau kita pegang, jadikan Alkitab ini sebagai kata-kata Alkitab menjadi pedoman. Ini yang menjadi tuntunan kita. Ini yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan mau kita jadi apa? Saudara, dia tulis, dia bicara lewat apa? Alkitab ini. Contoh, walaupun itu bertentangan dengan kita. Contoh, saya kasih contoh tentang ketika Tuhan mau selamatkan bangsa Israel dari cengkraman orang Median yang menyerang. Saudara, selalu kalau mau panen gandum orang Israel, mereka serang. Roh Median, jangan-jangan ini roh kemiskinan, roh kemelaratan, saudaraku. Saudara, lihat di sini. Lihat di sini, saudaraku. Apa yang Tuhan buat? Dia cari bukan orang kuat, bukan orang hebat, bukan dari suku yang terbesar, bukan yang terpandang. Dia cari siapa? Gideon. Dia cari Gideon. Saudara, Gideon lagi bersembunyi, takut dengan orang Median. Lalu Tuhan datangi dia. Dan Tuhan berkata apa? Hai Gideon, kamu pahlawan yang gagah perkasa. Lah, Gideon lihat diri dia siapa? Saudaraku, bukan pahlawan. Saya dari suku terkecil. Saya bukan siapa-siapa. Aku gak bisa apa-apa. Tapi Tuhan bilang, kamu pahlawan. Ketika dia bilang iya dan amin, dia akan jadi pahlawan. Walaupun gak sesuai dengan kenyataan. Tuhan bisa proses itu. Saudaraku, itu yang pentingnya. Lihatnya bedanya Tuhan sama iblis. Bedanya Tuhan sama hantu apa saudara? Tuhan, dia lihat saudara hari ini. Dia ucapkan tentang masa depan saudara. Iblis, dia lihat hari ini. Lalu dia ucapkan masa lalu saudara. Ngerti gak poinnya? Masa lalu kita mungkin ceritanya gak bagus. Kita dari keluarga yang gak bagus mungkin. Dari lingkungan yang gak bagus. Kita punya catatan hitam dalam hidup kita. Kita bukan orang yang benar. Kita pernah gagal, jatuh, salah. Mungkin kita bukan dari keluarga yang bukan terhormat. Kalau kita bicara masa lalu, kita nengok bilang malu. Saudaraku, tapi ketika seorang berjumpa dengan Tuhan, Tuhan akan berkata, kamu pahlawan. Dan betul, Gideon dipakai Tuhan. Dan dia jadi pahlawan. Ketika dia berjumpa dengan Simon, dia berkata, engkau Petrus. Engkau Petrus. Gak sesuai lah. Petrus batu karang. Petros. Simon bicara lalang. Dengar sini, ikut sini. Ikut sini. Gak mantap. Tapi Tuhan bicara tentang masa depan. Daripada Simon yang akan jadi Petrus. Ketika Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan gak bilang lagi, kamu Yakub. Tapi Tuhan berkata apa? Engkau Israel. Kamu bukan penipu lagi. Tapi kamu pangeran Allah. Ketika Tuhan mau ubah Abram. Seorang Abram. Saudaraku, seorang suami. Dengan istri Sarai. Saudaraku, ketika Tuhan bilang, kau akan jadi bapak bangsa, banyak bangsa. Tuhan kasih kata tambahkan Abraham. Itu ada Tuhannya di dalam situ. Dari Abraham. Saudaraku Yesus. Dan kita lihat sini. Apakah saudara sudah baca Alkitab? Apakah saudara setiap hari rutin baca Alkitab? Coba disiplinkan diri. Baca Alkitab tiap hari. Saudara akan menemukan sukacita. Saudara akan menemukan tuntunan Tuhan. Kita akan hidup dalam tuntunan Tuhan. Pertama, kalau kita ada di atmosfer yang benar. Kedua, kita punya kuasa yang benar. Yang ketiga, kita punya pedoman hidup yang benar, yaitu Alkitab. Saudara yang mengerti dan percaya katakan amin. Saya sudah selesai, besok kita akan lanjutkan lagi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita akan makan perjamuan kudus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku
Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Tuhan, satu kerinduan kami rindu Tuhan, tuntun hidup kami. Tuntun kami Tuhan. Biar kami suka ada dalam hadirat Tuhan. Kami pelihara hadir. Kami bangun kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Kami pelihara damai sejahtera dan sukacita ini. Kami mau hidup dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacitamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan, kami mau andalkan kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus. Biar Engkau penuhi terus setiap kami dengan karunia-karunia Roh Kudus. Biarlah Tuhan Kau ubah hidup kami sehingga ada buah roh dalam diri kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Kau berikan kami kerajinan untuk ya Tuhan membaca, meneliti, mempelajari, merenungkan daripada Alkitab ya Tuhan. Karena kalau kami berjumpa dengan firman-Mu, perkataan-Mu, maka hati kami ada sukacita ya Bapa. Tuntun kami semua ya Tuhan. Tuntun setiap hidup kami. Ya Tuhan, Engkau berikan tuntunan yang khusus untuk setiap anak-anak-Mu ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini perjanjian baru dibentarkan darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk tuntunan-Mu dalam hidup kami. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, kuat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kekasih Kristus, mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga dan menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.
Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.